Kok ini Imam Syafi'i cuma 2? Oh, Imam Syafi'i terdapat kekeliruan, bukan begitu. Dia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya bapak nih. Nah, Berabe. Makanya ketika kita memang di masyarakat, ambil hukum yang kedua. Makanya saya bilang ini adalah dilalalu iltizam. Ini sesuatu kesatuan yang sulit untuk dipisahin bab ini. Bab udhiyah, bab zakah, bab hewan buruan. Itu gimana kalau seandainya kuku, Pak ya? Jadi kalau takrifnya yang namanya alat itu di dalam kitab Tanwirul Qulub, kuluma yajrohu, satu perkara yang memiliki atau yang dapat melukai satu hewan. Jadi intinya yajrohu, melukai. Kecuali nggak boleh alat penyembelihan itu dengan tadi yang seperti kaum Habasyi, tulang, gigi sama kuku. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana kalau seandainya tanduknya, oh ini tanduk kan urunan dari tulang, benar nggak Pak? Ya iya, kalau tanduk yang dibuat jadi pisau yang bisa ditajam nih tanduknya, bukan bakal gagang, itu emang nggak boleh. Tapi kalau bakal gagang ini boleh. Gitu. Kudu dipahami Pak, karena ini bukan satu kesatuan antara pisau terus ada paksinya, ya Pak ya. Bisa nggak motong pakai paksi? Bisa. Ini mah asal kan tarifnya alat yang kita bakal sembunyikan tadi kuluma yajroh, ya perkara yang bisa melukai. Emang gagang yang saya tanyakan nih bisa nggak melukai Pak? Bikin benjol bisa, ya Pak ya. Masa ya misalkan ini Pak kita giniin berdarah, nggak mungkin. Jadi hati-hati di dalam menentukan hukum. Sekalipun katanya tulang itu turunan, tanduk itu tulang, cuman dalam menghukumnya kudu hati-hati. Kenapa kita disuruh mengikat kaki kiri Pak? Kan hadisnya begitu ya. Tapi metode yang ada itu tidak mengikat kaki kiri. Yang ada itu maksudnya apa? Metode Barli dan squishy. Padahal sunnahnya mengikat kaki kiri. Makanya jarang yang berhasil full Pak ketika melakukan kedua metode tersebut. Karena kaki kirinya nggak meninggalkan hadis. Itu yang jadi catatan ketika seseorang memakai metode rob, squishy dan barli. Kan kudunya kan kita al-muhafidhatu ala qadimus soleh wal akhdhu bitadili aslah. Memadukan metode yang lama, mempertahankan dan mengambil metode yang baru yang lebih bagus. Kebanyakan orang pakai metode barli dan squishy, kakinya nggak diikat. Padahal kaki itu salah satu, saya membahasakan itu keseimbangan dalam hewan yang ruminansia yang kaki 4. Contoh Pak, kita main bola. Biasanya kan orang tenaganya di kaki kanan Pak ya, tendang. Ceritanya nih kekuatan di kaki kanan. Kita turun dari mobil, kan namanya kekuatan ya. Coba Pak, pakai kaki kanan. Yang ada, loh. Artinya di dalam hadis itu terdapat hikmah Pak. Loh. Makanya orang jagal kalau kita lihat di lapangan cukup kaki kiri dong satu. Gitu. Jadi keseimbangannya yang dipegang sama dia, artinya yang diikat. Terus kita meninggalkan kaki kanan. Artinya apa? Ketika kaki kiri kita ikat, baik kaki depan atau belakang, maka sunnahnya kaki yang kanan kita lepas Bang, jangan diikat semua. Gitu. Elatnya kenapa sih kudu ditinggalin, dilepas Pak? Supaya hewan itu bisa ada istirahatnya juga. Gitu Pak. Jadi kan orang kadang-kadang kalau diginiin aja Pak susah bergerak ya. Makanya disuruh dilepas. Kalau dalam istilah biologi supaya jantungnya mompa. Gitu. Dan darah cepat keluar. Cuman kan begini bahasanya. Kalau kita orang baru motong Pak ya, terus kita kaki depannya atau kaki belakang kita nggak ikat. Kalau bahasanya, kalau bahaya atau mencederai kita ikat semua. Atau kalau saya pribadi,
kaki kiri depan saya ikat, kaki kanan belakang saya lepas. Jadi yang saya lepas Pak kaki kanan belakang aja, biar supaya dia bergerak. Kaki kanannya nih yang depan biasanya Pak, ketika kita motong sapi-sapi yang gesit kayak Kupang, Bali itu sering nendang. Karena ini kejadian pernah saya alami. Itu kita nggak ikat kaki kanannya nendang ke belakang kita lagi motong enak-enak ketendang. Tuh, makanya bagusnya tetap diikat. Kalau mau kaki belakangnya jangan diikat. Oh ini makanya gampang nih, sapinya jinak nih. Bapak bisa merasakan nih bahwa sapi ini mudah dikuasai. Maka nggak apa-apa Pak. Bapak nggak diikat kaki kanannya. Apa Pak? Tadi udah sampai nggak Pak? Perkara yang menjadi rukun penyembelihan. Ada harus empat saluran Pak ya. Pertama hulkum, mar'i dan wadajain. Wadajain isinya urat pena dan arteri. Elatnya dalam kitab Al-I'timad atau di dalam kitab Madhab fil Fiqih Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu menjadikan rukun cuma 2 Pak? Karena ada bahasanya waruhu la tabki ma'a qat'ihima. Gitu. Waruhu la tabki ma'a qat'ihi. Ruh itu ketika sudah terpotong hulkum dan mari itu nggak bakal tersisa nyawanya. Artinya lambat laun bakal mati. Tetap di dalam kitab Qutul Habib Akmalul Dabhi memutuskan 4 tetap nggak menafikan itu. Kalau mau dapat sunnah harus mutusin 4. Kenapa wadajain harus terputus gitu? Karena asraun wa salun li khuruji ruhiha. Tujuan apa wadajain kudu diputusin? Supaya lebih cepat matinya. Jadi elatnya itu Pak, bukan elatnya begini. Kok ini Imam Syafi'i cuma 2? Oh Imam Syafi'i terdapat kekeliruan, bukan begitu ya. Ini udah hasil tajribat. Kalau dalam usul fikih namanya istiqra. Jadi Imam Syafi'i meneliti sedemikian rupa adanya baru menyimpulkan. Ini namanya ijtihad. Di dalam Jam'ul Jawami al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad para mujtahid mutlak nggak boleh dibantahkan dengan ijtihad orang lain gitu Pak. Jadi kudu sejalurnya gitu. Makanya ada elatnya seperti itu. Tetap di dalam kitab Qutul Habib yang namanya kita mau dapetin sunnah sempurna di dalam penyembelihan harus mutusin 4 saluran. Jadi mendingan kurangnya raratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti timur.